Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dalam tugas saya kali ini adalah mengadakan supervisi akademik kepada salah satu rekan guru di sekolah saya dengan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi tersebut. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Neutrina Nilomsari. Beliau adalah pengajar pengampu mata pelajaran produktif, yakni TKJ Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Siang Bu Netrin, apa kabarnya? Siang Bu Ita, Alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu Ita. Gimana dengan Bu Ita? Alhamdulillah baik juga Bu Netrin. Oke Bu Netrin, sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Netrin lakukan di kelas nanti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuannya dilakukan supervisi ini Bu Netrin. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, motivasi, dan mengembangkan kemampuan yang ingin Bu Netrin capai sehingga kompetensi Bu Netrin itu lebih meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi terutama kepada murid-murid kita ya Bu Netrin. Ya Bu Ita. Namun pertama-tama nanti saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Netrin terlebih dahulu sebagai persiapan Bu Netrin agar nantinya Bu Netrin itu lebih siap, lebih percaya dan di dalam proses pembelajaran di kelas itu Bu Netrin lebih siap lagi. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal Bu Netrin terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama adalah materi apa nantinya yang ingin Bu Netrin sampaikan. Jadi untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di kegiatan observasi nanti, yaitu ini Bu Ita, materi virtual lokal area network atau VLAN. Jadi materinya adalah virtual local area network ya Bu Netrin. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Netrin apa? Jadi ini Bu Ita, di proses observasi nanti selama 6 jam pembelajaran, nanti saya ingin tujuan yang akan dicapai anak-anak yaitu yang pertama nanti peserta didik mampu menjelaskan konsep dari virtual local area network atau VLAN, dan yang kedua peserta didik nanti mampu untuk melakukan konfigurasi sekaligus melakukan pengujian dari hasil praktek virtual area lokal area network. Baik, jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Netrin dalam proses pembelajaran nanti itu adalah murid-murid itu mampu menjelaskan materi virtual lokal area network. Okay. Lalu Bu Netrin, untuk selanjutnya area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Netrin capai itu apa Bu Netrin? Jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai, nah ini terkait dengan kompetensi asesmen, dan yang kedua yaitu kompetensi dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir kompetensi dalam melakukan refleksi proses pembelajaran Bu Ita. Ya, baik Bu Netrin, saya mencatat area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah pengembangan asesmen, kemudian implementasi pembelajaran, berdiferensiasi, dan yang terakhir itu adalah refleksi ya Bu Netrin. Ya. Lalu area pengembangan yang ingin Bu Netrin capai tadi, adakah yang spesifik yang ingin dikembangkan atau yang ingin Bu Netrin inginkan untuk saya amati? Ini saya pengen Bu Ita mengamati saya terkait dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya saya akan lakukan terkait dari pembelajaran diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga yang terakhir diferensiasi produk. Oke, jadi nanti area yang saya amati adalah yang spesifik saya amati strategi pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian berdiferensiasinya itu adalah proses, konten, dan produk. Iya. Nah, bagaimana dengan strategi yang ingin Bu Netrin persiapkan
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu Netrin lakukan, baik dari segi metode maupun strategi pembelajaran yang ingin Bu Netrin gunakan? Jadi untuk dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi, tentunya yang pertama saya akan melakukan asesmen awal pembelajaran Bu Ita. Nah, terus yang kedua dalam proses pembelajarannya nanti dalam kegiatan inti saya ingin membentuk anak-anak ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kesiapannya. Nanti anak-anak saya ajak untuk per kelompok itu untuk berdiskusi. Jadi ada metode diskusinya dan juga tentunya ada penugasan, baik itu penugasan kelompok maupun penugasan individu. Nah, selain itu nanti juga untuk kontennya tentunya saya akan menyiapkan beberapa konten pembelajaran yang beragam Bu Ita, seperti itu. Dan untuk apa ini Bu Ita, model pembelajarannya nanti yang akan saya gunakan yaitu project based learning Bu Ita. Baik, strategi pembelajarannya adalah diferensiasi, metode pembelajarannya adalah diskusi dan penugasan, betul ya Bu Netrin? Ya. Sedangkan untuk model pembelajarannya adalah project based learning. Ya. Kita akan melaksanakan supervisi ini di jam Bu Netrin yang keberapa Bu? Ini Bu Ita, saya ada jam pelajaran di hari Senin, jam kedua itu setelah upacara bendera, selama 6 jam pelajaran di kelas 11 TKJ 2, posisinya ada di lab IoT Bu Ita. Oke Bu, berarti Bu Netri nanti akan melaksanakannya di lab IoT gitu ya Bu, di kelas 11 TKJ 2. Oke Bu, karena masih ada beberapa hari lagi ya Bu, siapa tahu Bu Netrin ingin bersiap-siap dahulu ketika nanti waktu kita melakukan supervisi, Bu Netrin itu sudah siap dan ketika saya masuk di kelasnya Bu Netrin, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di kelasnya Bu Netrin nanti. Iya, baik Bu Ita. Setelah melakukan observasi nanti juga Bu Netrin, saya akan juga melakukan kembali percakapan pra-observasi. Nantinya saya akan ditemani oleh guru pengajar praktik saya yaitu Pak Adi Samsanjaya. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Netrin. Ya, terima kasih Bu Ita sudah didampingi, sudah diajak ngobrol-ngobrol percakapan pra-observasi ini sehingga saya bisa dapat arahan dan juga tentunya nanti saya ingin observasinya lebih siap dan juga lebih pede Bu Ita, lebih percaya diri lah. Iya, semoga berjalan lancar nanti ya Bu Netrin. Ya, amin. Terima kasih atas waktunya Bu Netrin. Baiklah, itu tadi percakapan saya dengan rekan saya Bu Netrina Nilamsari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat? Semangat. Oke. Nah, untuk hari ini saya sebelum memulai pelajaran, saya absen terlebih dulu ya. Nah, Alba ini ya, untuk hari ini kita akan memakai satu kata afirmasi positif terhadap dirinya. Barangkali bisa mengafirmasi juga teman-temannya ya. Sebutkan kata-kata satu kata positif ya dari diri kalian atau untuk semangat ke teman-temannya ya. Nanti ketika saya mengabsen. Alba Farozi. Semangat. Semangat. Oke. Anggun Citra. Happy Bu. Happy. Alhamdulillah. Askara Madani. Semangat. Dini. Bahagia Bu. Bahagia. Diva. Oh Diva, kenapa kok nggak masuk? Izin. Oh izin. Ada acara apa ini izinnya? Ada suratnya? Ada. Oke. Divia Zuni.
Loh, izin lagi nih. Oh ya. Eko Muji. Semangat. Farizal. Semangat. Semua ya. Flora Amelia. Semangat lagi. Imam. Senang. Senangnya tapi tidak menggambarkan rasa senang. Irgi Saputra. Baik. Keisha Tiara. Semangat. Kevin. Semangat. Nah ini yang baru semangat, Rek. Laila. Happy. Luna. Sakit. Oke. Muhammad Dani. Izin ya, pas skip ya. Muhammad Adrian. Iqbal. Rijalul. Mana Rijalul? Loh. Kok sudah berani dia? Lah biasanya, hah? Oh gitu. Wah ya nanti coba saya tidak lanjut ini ya. Muhammad Vito, Nabila, Nadine, Naila, sakit. Oke. Wahyu Fitria, bersyukur. Zahratus, bahagia. Oke. Boleh tepuk tangan untuk biar tambah semangatnya lagi. Oke. Nah, karena sudah semangat semuanya ya rata-rata, karena memang hari ini kan Agustus ya, mau kemerdekaan, jadi memang kalian semangat semua. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai, nah ini, sudah kelihatan ya. Nah, kita akan belajar mengenai virtual local area network. Kira-kira sebelum memulai, ada yang sudah tahu belum? Apa itu VLAN? Virtual, iya itu betul kepanjangannya. Ada yang lain? VLAN. Pernah nggak kalian ini, Rek? Ketika dalam satu ruangan ya toh, koncomu download, kemudian ada virusnya, kemudian komputer yang lain itu ketularan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, itu salah satunya akibat jika tidak menggunakan VLAN. Jadi, salah satu manfaat dari kegunaan VLAN itu nanti bisa memproteksi ya, bisa membeda-bedakan nih ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, jaringan A, B, C, seperti itu. Sehingga apabila jaringan A terinfeksi virus, liyane gak tularan. Gitu. Nah, itu salah satu sebagai gambaran. Nah, untuk masuk ke materi virtual local area network ini, sebelum masuk ya, tentunya nanti di akhir pelajaran ya, harapannya kalian harus bisa yang pertama menjelaskan konsep VLAN, terus kemudian juga dapat mengkonfigurasi nyeting, Rek, dan menguji VLAN, itu ya. Nah, sebelum ke materi, saya ada pretest terlebih dulu. Nah, kita pretest terlebih dahulu. Boleh disiapkan HP-nya? Maju nggak apa-apa, maju. Oke. Oke, semuanya tadi sudah mengerjakan asesmen awal ya, terkait dengan VLAN. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan hasil dari kalian mengerjakan tadi, ya Bu Netrin ada pengelompokan ini, Rek. Nah, kelompoknya ada 8. Nah, ini sesuai dari tingkat kesiapan kalian ya. Di sini nanti satu kelompok ini ada yang anak yang sudah paham utuh, paham sebagian,
dan belum paham. Sehingga nanti kalian dalam satu kelompok bisa saling berkolaborasi. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, nah sebelumnya ada sedikit penjelasan terkait dengan materi kita hari ini. Nah, VLAN. Bisa salah satu coba dibaca? Wahyu? Ya. Pengertian VLAN. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel karena dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi tanpa bergantung lokasi workstation. Oke. Nah, jadi Rek ya, menurut paparan dari pengertian VLAN ini tadi, ya, manfaatnya salah satunya tidak terkait dengan lokasi fisik, bisa lebih efisien dan lain sebagainya. Nah, intinya kalau VLAN itu dalam satu ruang ini bisa dikelompokkan ke beberapa jaringan, bisa berbeda-beda tetapi bisa saling berkomunikasi. Gitu ya, lebih efisien, perangkatnya itu juga lebih sedikit ya, tetapi bisa dibeda-bedakan. Kemudian dari sisi keamanannya juga lebih safe ya, lebih terprotek dengan adanya VLAN. Nah, kira-kira untuk mengkonfigurasi VLAN ini menggunakan perangkat apa? PC, yang dibutuhkan PC. Oke, terus switch, betul. Nah, switch itu ada dua, switch yang manageable sama unmanageable. Pinter. Nah, perbedaannya apa? Ada yang tahu kira-kira switch manageable sama unmanageable? Pinter. Salah satunya perbedaannya harga. Larangan di unmanageable. Terus apa lagi? Sorry. Larangan apa? Mahal mana? Manageable, ya. Mahalan manageable. Perbedaannya apa? Yang spesifik lagi? Oh ya, apa Imam? Ya, manageable bisa dikonfig, yang unmanageable nggak bisa dikonfig. Nah, salah satunya fitur VLAN ini ada di switch yang manageable. Smart Manage Desktop Switch. Nah, bentuknya sama dengan switch yang unmanageable. Tetapi unmanageable tadi tinggal colok langsung bisa pakai. Nah, kalau ini harus dikonfigurasi terlebih dulu baru bisa menggunakan. Nah, bentuknya sama, nanti bisa dilihat. Nah, di lemari ada 4 buah. Nah, nanti kita bisa praktek bareng-bareng ya. Terus kemudian sekarang Bu Netrin pengen mendemokan ada animasi ini, Rek. Dilihat ya. The hub propagates it across the entire network to all of the ports. That data is sent to every computer, every device on the network, and it's assumed that any device that doesn't need the network sort of ignores it. Well, that creates a great deal of traffic, isn't necessarily an ideal solution. Switches are the next step up. With a switch, with that same scenario, I want to send data from one computer to another. I send it to the switch, but instead of sending it to all ports, it only sends it to the one port it needs to go to. From there, it goes to the computer where it's needed, direct connection, much less traffic on the network. From there, we move to a virtual local area network, a VLAN. With this rate... Oke, sebelum masuk ke konsep VLAN tadi, ya, tadi kan sudah di situ dijelaskan, ya, diilustrasikan hub dengan switch. Nah, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira perbedaannya apa hub dengan switch? Hub dengan switch. Dari siapa yang berani? Dari video tadi. Bahasa Inggris ya, Rek ya? Kesha? Ayo, siapa yang berani perbedaannya? Ada yang tahu kira-kira switch
Pintar. Salah satunya perbedaannya ada. Larangan di unmanageable. Terus apa lagi? Sorry. Larangan mahal mana? Manageable. Iya, ya. Mahalan manageable. Perbedaannya apa? Yang spesifik. Saya Bu, jadi perbedaan hub sama switch itu kalau hub harus di broadcast dulu, tetapi kalau switch itu langsung menuju alamat jaringannya. Ya, benar sekali Ajeng ya. Jadi kalau misalnya hub itu paket informasi atau paket datanya perlu di broadcast dulu ke seluruh anggota yang ada di dalam satu jaringan itu. Tetapi kalau misalnya switch itu langsung menuju ke destinasi atau tujuan yang diinginkan. Nah, sekarang ini bagaimana dengan switch yang menggunakan fitur VLAN? Nah, kita akan lihat ya ilustrasinya. Here, it's as if you had multiple devices all built into one. In the same scenario where I have the data which I want to send to another computer, as long as they're on the same virtual network, it's the same thing. Sends it from one port to another, and then right down to that computer. But if they are on different virtual networks, different subnets within there, you cannot go directly from one to the next. You have to leave that device, come back in that device as if it were a completely different device, and then you can get to the computer you want to get to. If you're trying to get to the green computer, a little bit more has to be done. Right now, there's no network cable coming in from the router. Another network cable must be coming in, and then you can do the same thing. That data can go up through the router, back down, and right to the computer you want it to go to. The way it is shown here, you might think that each of those subnets is a hardwired thing. That's not the case. You can go ahead, pick a port, and move it to another network. That makes a powerful ability to be able to have control over where your traffic is going and helps with security. You can even, if you have multiple VLAN devices, set up networks so that if I'm trying to get data from one side of the network to the other side, going from one device to another device, as far as the computer is concerned, even though I'm going up and out of the device, it looks like it's all on one local area network, on one little subnet, and that again makes routing much easier, real easy to go ahead and Oke, nah perhatikan sesuai dengan ilustrasi ini ya, apabila kamu ingin menghubungkan jaringan yang berbeda dengan VLAN itu sangat mudah. Satu perangkat bisa digunakan untuk membangun jaringan yang berbeda-beda. Perhatikan di sini. Nah, di sini ini kan ada perangkat switch atau router juga bisa. Nah, di router yang pertama atau switch yang pertama ini, nah dia bisa membuat jaringan biru, jaringan merah sama apa ini? Hijau ya, hijau. Satu perangkat bisa digunakan untuk membuat 3 jaringan yang berbeda. Sehingga tadi manfaatnya memang lebih efisien, jadi hemat budgetnya. Cukup satu device bisa digunakan untuk menyambungkan beberapa jaringan yang berbeda. Nah, jika ini PC yang pertama ini mau mengirimkan paket data ke PC 2, dia nggak perlu ke router. Jadi langsung sampai di lapisan switch-nya aja, kemudian dikirimkan ke PC 2. Tetapi jika PC 1 itu nanti ingin mengirimkan paket data ke PC 3, dia akan menuju ke router terlebih dulu, baru dikirimkan ke jaringan yang warna merah ini. Gitu. Paham kira-kira konsep dari VLAN? Paham, oke. Nah, untuk selanjutnya, jadi kalian langsung Bu Netrin kasih proyek ya. Untuk LKPD-nya bisa di-download by WA ya. Sudah saya share. Nah, ini ada lembar kerja kalian. Jadi, sesuai dengan pembagian kelompok tadi, kalian silahkan melakukan praktikum. Nah, ini ya, digambar topologinya, kemudian dikerjakan, nanti hasil kerjanya bisa dituliskan di sini. Terkait topologi, terus hasil praktikumnya seperti apa. Nah, untuk hasil praktikumnya, kalian bisa membuat PPT di Canva boleh, atau laporan praktikum di Word juga boleh, atau barangkali
yang kelompoknya pengen langsung demonstrasi, langsung presentasi menyampaikan ke teman-temannya juga diperbolehkan. Terserah kalian inginnya seperti apa. Gitu ya hasilnya ya. Siap? Siap, oke. Nah, silahkan berkelompok menurut pembagian tadi. Loh, Eko ini bikin apa kok? Kok garasi IoT? Ini damel omahe riyen Bu. Dan baru kena anu. Oke, nah ini ada salah satu kelompok yang ingin mendemonstrasikan hasil praktikumnya. Jadi hasil praktikumnya tidak dikemas dalam bentuk laporan, tapi timnya dari tim mana? Tim Jojo, JJ. Nah, itu mau mendemonstrasikan tentang hasil diskusi dan juga praktikumnya tadi. Silahkan tim Jojo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo. Saya akan mempresentasikan tentang hasil pengerjaan saya di paket Cisco Paket Tracer dengan untuk skenario pilihan. Skenario 1 di untuk pengerjaan pilihan. Jelaskan, Bu. VLAN adalah sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Jadi VLAN itu digunakan untuk nah, pada skenario 1 seharusnya kan semua itu menggunakan IP 1.0 dalam satu segmen yang sama. Cuman dengan menambahkan VLAN, kita bisa membedakan antara lab TKJ1 dan lab TKJ2. Jadi lab TKJ1 tidak bisa melakukan ping pada lab TKJ2. Paham nggak? Dan oke. Coba Mam, yang kanan Mam. Yang paling kanan itu Mam. Mulai simulasi. Nah, yang kanan sendiri itu nggak pakai VLAN. Coba mulai. Play. Stop, langsung skip lagi. Nah, yang kanan ya. Nah, itu skip sampai skip mana? Play mana? Terus. Oh. Balik. Nah, arahno ke kiri. Play langsung silang ya Kak Bobo. Silang. Nah, itu contoh nggak pakai VLAN. Jadi semuanya itu kesambung. Jadi antara TKJ1 dan TKJ2 itu bisa melakukan ping. Itu tersambung semuanya. Nah, untuk yang kita menggunakan VLAN kan satu segmen. Cuman dengan menggunakan VLAN kita bisa membedakan antara lab TKJ1 dan lab TKJ2. Itu sama dengan yang skenario 2, cuman skenario 2 itu nggak pakai VLAN tapi dibedakan segmennya. Yang TKJ1 menggunakan segmen 1.0 dan TKJ2 menggunakan segmen 2.0. Oke, gitu. Ada yang kurang paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, ada yang mau nanya? Tanya, Rek. Enggak, itu gak perlu lah. Yang dipraktekkan itu membaginya, bukan mengkonfigurasi sampai selesai lah enggak. Jadi
yang penting dibagi. Jadi kita menggunakan fitur VLAN untuk membagi jaringan dengan TKJ1 dan TKJ2 pada satu segmen yang sama. Stop simulasi nih. Oke, sudah jelas semuanya ya? Kayaknya ya, luar biasa sekali jujur. Tepuk tangan. Nah, untuk hari ini kayaknya waktunya sudah selesai ya, Rek ya. Nah, gimana kira-kira pelajaran hari ini ya? Kita refleksi terlebih dulu. Tadi sudah coba untuk memahami konsep dari virtual local area network. Nah, terus kemudian kalian juga sudah praktek terkait mengkonfigurasi dan terakhir menguji bagaimana VLAN itu bekerja, apakah berhasil apa enggak tadi. Nah, coba Bu Netrin pengen salah satu mengungkapkan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, bisa satu volunteer menyampaikan apa yang kira-kira didapat atau kesulitan yang kalian hadapi ketika praktikum. Coba pengen tahu Bu Netrin. Sudah? Ada yang ditanyakan kira-kira Rek? Kesulitan apa? Eko? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk hari ini kayaknya waktunya sudah selesai ya, Rek ya. Nah, gimana kira-kira pelajaran hari ini ya? Kita refleksi terlebih dulu. Tadi sudah coba untuk memahami konsep dari virtual local area network. Nah, terus kemudian kalian juga sudah praktek terkait mengkonfigurasi dan terakhir menguji bagaimana VLAN itu bekerja, apakah berhasil apa enggak tadi. Nah, coba Bu Netrin pengen salah satu mengungkapkan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, bisa satu volunteer menyampaikan apa yang kira-kira didapat atau kesulitan yang kalian hadapi ketika praktikum. Coba pengen tahu Bu Netrin. Saya Bu. Ya, Put. Dalam praktek ini saya bisa mendesain topologinya, tetapi saya tidak bisa menghubungkan atau mengkonfigurasi. Punya saya tidak sesempurna punya Jojo yang barusan dipresentasikan. Nah, terima kasih Put ya atas refleksinya hari ini. Jadi tadi Putri sudah menyampaikan terkait dengan dia sudah memahami konsep VLAN-nya, cuma ketika praktikum masih ada beberapa yang kurang sempurna gitu ya, masih ada sedikit kegagalan. Nah, nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng lagi ya. Memang tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, gitu aja ya Rek ya. Jadi tadi sudah belajar tentang konsep VLAN, konfigurasi VLAN, dan pengujian VLAN. Konfigurasi masih ada yang belum berhasil, ada yang sudah berhasil lancar seperti kelompoknya Jojo tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk pelajaran hari ini? Tidak. Oke, nah sekarang Bu Netrin akhiri ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bu Netrin dan pengajar praktik saya Bapak Andi. Selamat pagi Bu Netrin. Selamat pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Netrin? Alhamdulillah baik kita. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Baik Bu Netrin, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelasnya Bu Netrin selama 5 jam pembelajaran ya Bu Netrin. Bagaimana perasaannya Bu Netrin setelah kita melakukan kegiatan tersebut? Perasaannya senang sekali Bu Ita, sudah mengajar anak-anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan kemarin, apalagi
apalagi didampingi dengan Bu Ita, terus juga puas dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan Bu Ita implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada rasa lelahnya juga di akhir Bu Ita. Iya. Alhamdulillah ya Bu, saya juga sudah melihat kemarin itu saya sudah melihat bahwa pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kegiatan pembelajaran yang Bu Netrin lakukan kemarin? Saya rasa pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin sudah cukup baik Bu Ita. Jadi anak-anak sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik, antusias dan juga berani. Kemarin kan juga ada presentasi, anak-anak berani menyampaikan konsepnya ulang sesuai dengan kemampuannya mereka masing-masing. Dan juga anak-anak juga tertib mengikuti pembelajaran. Gitu ya Bu Netrin ya. Alhamdulillah Bu Netrin. Dari yang Bu Netrin sampaikan tadi, bagaimana Bu Netrin kok bisa menilai seperti demikian? Jadi berdasarkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, jadi anak-anak sudah melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Itu indikatornya di akhir kan melaksanakan asesmen formatif. Nah, saya lihat jadi anak-anak sudah mampu melampaui tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemarin kan ada 2 tujuan pembelajaran, memang yang menjelaskan konsep, dan yang terakhir itu adalah melakukan konfigurasi dan juga pengujian terhadap praktek VLAN. Nah, memang yang di akhir, yang konfigurasi dan pengujian itu ada beberapa anak yang belum bisa mencapai TP tersebut Bu Ita, jadi perlu pendampingan secara khusus. Baik. Dari pengamatan saya kemarin Bu Netrin, izinkan saya untuk menyampaikan ke Bu Netrin dari hasil pengamatan saya. Jadi menurut pengamatan saya kemarin Bu Netrin, pembelajaran yang sudah Bu Netrin lakukan kemarin itu menurut saya sudah sangat baik, dan menurut saya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah nampak di pembelajaran Bu Netrin. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Netrin kembangkan itu di pembelajaran berdiferensiasi secara konten, produk, proses juga sudah terlaksana. Kemudian area pengembangan yang ingin Bu Netrin kembangkan di strateginya itu pembelajaran secara berdiferensiasi juga sudah ada, serta model pembelajarannya PJBL yakni Project Based Learning juga sudah ada, sehingga murid-murid itu sudah menerima materi dengan baik. Dan saya Bu Netrin melihat anak-anak kemarin saat pembelajaran itu mereka merasa sangat antusias dan senang begitu ya. Saya melihatnya itu sangat antusias juga mereka saat di pembelajarannya Bu Netrin, dengan model pembelajaran yang Bu Netrin terapkan kepada anak-anak. Mereka sepertinya sangat antusias dan sangat senang menerima materi yang Bu Netrin sampaikan dengan model pembelajaran serta strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, kira-kira nih Bu Netrin, gimana pendapatnya Bu Netrin mendengar pengamatan saya ini tadi? Benar Bu Ita, jadi saya sudah berusaha menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, dan juga anak-anak saya rasa juga waktu kemarin itu sudah antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran, dan juga anak-anak aktif dalam proses pembelajarannya. Dan saya juga sudah berupaya menerapkan mulai dari diferensiasi proses, konten, produk, di mana saya juga mengawali proses pembelajaran dengan asesmen awal,
terus kemudian melihat kesiapan belajar siswa, mendampingi siswa yang sekiranya belum paham sepenuhnya, seperti itu Bu Ita. Tapi memang ini saya juga perlu ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi Bu Ita, terutama mengakomodasi siswa yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda, tentunya mendampingi siswa yang masih belum paham, kemudian memberikan proyek tambahan kepada siswa yang istimewa gitu. Baik Bu Netrin. Selanjutnya menurut Bu Netrin, apa kendala yang Bu Netrin hadapi saat pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ita, jadi saya perlu karena di sini diferensiasi produk, konten, proses saya jadikan satu, jadi memang agak kewalahan. Saya perlu menyiapkan berbagai konten sesuai dengan minat mereka masing-masing, sehingga saya butuh banyak waktu tambahan untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Dan juga saya kendalanya ini terkadang bingung, butuh ide terkait dengan proyek yang bisa dilakukan anak-anak praktek di dalam kelas. Saya harus merancang sebuah proyek yang tentunya kontekstual dengan kehidupan sehari-hari murid dan juga relevan dengan yang ada di dunia industri Bu Ita. Jadi saya butuh butuh ide-ide inspirasi seperti itu untuk proyek-proyek yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kendala Bu Netrin adalah tentang waktu ya Bu Netrin, di mana waktunya itu mungkin yang dibutuhkan Bu Netrin itu lebih panjang dalam mempersiapkan proses pembelajaran tersebut. Selain itu juga ide. Jadi Bu Netrin membutuhkan ide-ide gagasan yang menarik untuk anak-anak ya Bu Netrin. Bagaimana kira-kira Bu Netrin itu nantinya menciptakan kelas itu menyenangkan sehingga anak-anak bisa nyaman di kelas gitu ya Bu Netrin. Jadi menciptakan well-being di kelas gitu ya. Dan dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, menurut Bu Netrin itu rencana tindakan apa yang selanjutnya ingin Bu Netrin lakukan? Terkait yang pertama, terkait ide tadi, saya bisa melihat inspirasi yang ada di dalam PMM, kan ada inspirasi ide berbagi praktek baik gitu, atau bisa saya sharing dengan komunitas belajar yang sudah berjalan di SMK Hudo ini, sharing dengan rekan sejawat kita, terus kemudian untuk membuat proyek yang relevan dengan dunia industrinya, mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran di mana nanti pengajarnya adalah praktisi dunia industri Bu Ita, tentunya supaya anak-anak itu lebih senang lagi, lebih antusias tentunya kalau diajar oleh praktisi dunia industri Bu Ita. Iya, baik sekali ya Bu rencananya. Nah, untuk tolak ukur pencapaian nih, ketika nanti Bu Netrin melakukan rencana tindakan tersebut, tolak ukur pencapaiannya seperti apa Bu Netrin? Tolak ukurnya tentunya berdasarkan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu sudah mampu terlampaui sehingga nanti sudah tercapai Bu Ita. Dan tentunya tujuan pembelajaran yang kita siapkan, kita susun itu relevan dengan dunia industri Bu Ita. Iya. Baik sekali ya Bu rencananya dari yang Bu Netrin sampaikan tadi. Nah, menurut Bu Netrin dalam melaksanakan rancangan tindakan tersebut, Bu Netrin itu membutuhkan siapa sih atau dan kapan waktu yang akan Bu Netrin lakukan dalam melaksanakan rencana tindakan tersebut? Kapan pelaksanaannya? Butuh supportnya tentunya dari kepala sekolah, support dari karena yang rancangan mendatangkan guru tamu, praktisi dunia industri itu juga butuh biaya, sehingga saya butuh support dari bendahara sekolah, terus juga rekan-rekan yang ada di lingkungan SMK
Terus kapan Bu Netrin akan melaksanakan rencana tersebut? Dalam ini mencari ide, menggali ide-ide, merancang pembelajaran proyek itu saya bisa melakukan sesegera mungkin kita bisa langsung belajar mencari ide. Tetapi untuk yang untuk guru tamu tadi saya perlu koordinasi dengan bendara, dan alhamdulillah sebenarnya sudah di ACC oleh bendara itu pelaksanaannya bulan depan. Luar biasa sekali ya Bu Netrin rencananya. Semoga rencana tersebut bisa terlaksana nantinya. Semuanya pihak-pihak yang seharusnya mendukung nanti mendukung semua, baik itu dari kepala sekolah maupun dari dananya. Iya betul itu ya kan kita penting sekali karena itu ya. Iya, support sekali itu ya. Luar biasa. Jadi semoga nantinya rencana Bu Netrin bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Bu Netrin harapkan. Saya tidak sabar loh Bu Netrin menunggu hasilnya, menunggu tindakannya Bu Netrin dalam melaksanakan rencana tadi. Nah Bu Netrin, ini ada yang sudah hasil pengamatan saya ini, mohon ditandatangani dulu. Baik, terima kasih ya Bu Netrin. Nah, sebagai penutup nih Bu Netrin, menurut Bu Netrin, dari percakapan kita yang kemarin kita lakukan di pra-observasi, kemudian kita sudah melakukan kegiatan di observasi, dan sekarang kita sudah melakukan percakapan pasca observasi, Bu Netrin, kira-kira apa yang sudah Bu Netrin dapatkan dari kegiatan kita? Banyak banget Bu Ita yang sudah saya dapatkan dari pelaksanaan rangkaian supervisi ini, mulai dari observasi, baik itu pasca observasi. Mulai dari pra observasi saya menjadi lebih Bu Ita, lebih siap dalam menghadapi proses supervisi observasi di kelas. Jadi saya tahu apa yang nantinya perlu saya siapkan, apa yang nantinya area mana yang perlu saya kembangkan di dalam kelas. Terus di dalam proses observasinya pun tidak ada tekanan Bu Ita, sehingga terkadang kan kita di supervisi itu ada ngerasa takut gitu. Nah ini alhamdulillah yang dilakukan Bu Ita ini sama sekali tidak membuat tertekan orang. Nah itu yang paling penting. Terus di pasca observasi ini saya mendapatkan refleksi. Saya juga belajar berefleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya mengetahui potensi-potensi apa yang saya dapatkan, dan juga nantinya hal-hal apa saja yang perlu saya kembangkan, dan solusi-solusi yang terkait dengan kendala pembelajaran tadi Bu Ita. Iya, luar biasa sekali Bu Netrin, bahwa kita memang ini tugas kita ya Bu Netrin. Kita harus mengubah persepsi bahwa supervisi itu bukan untuk menekan gitu ya, tetapi lebih untuk meningkatkan kompetensi dari guru yang disupervisi. Nah, terima kasih Bu Netrin atas percakapan kita kali ini. Selanjutnya saya persilakan Bapak Andi untuk menanggapi, merefleksi dari hasil percakapan pasca observasi saya dengan Bu Netrin, dengan memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan ini tadi Pak. Oke, terima kasih Nyun Sewu, Bu Ita, Bu Netrin dari pengamatan saya tadi. Proses pasca supervisi ini sangat luar biasa, di mana 3 prinsip dari prinsip coaching itu sudah dilaksanakan dengan baik. Tadi terlihat di prinsip kemitraan itu terlihat dari pihak Bu Ita sendiri tidak adanya sesuatu yang menggurui dari Bu Netrin. Juga percakapannya juga terasa bersahabat. Nah, kemudian dari proses prinsip yang proses kreatif itu juga sudah nampak dari ketiga kriteria, yaitu yang pertama tadi percakapan itu sudah terjadi 2 arah. Kemudian Bu Ita tadi sangat bisa hadir sepenuhnya dalam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Bu Netrin tadi. Kemudian lagi Bu Ita tadi sudah menggali kemampuan Bu Netrin menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pertanyaan normatif, sehingga Bu Netrin bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dirinya sendiri. Kemudian yang prinsip terakhir tadi memaksimalkan potensi. Di sini 3 kriterianya insya Allah sudah terpenuhi semua juga, tadi saya catat di sini ya. Yaitu tadi percakapan tadi diakhiri dengan sebuah tindak lanjut dari Bu Netrin tadi yang ada mendatangkan guru dari luar ya, sudah berbicara dengan ibu bendahara juga di sekolah, juga pemimpin dari sekolah juga. Kemudian ada juga tindak lanjut tadi, dan tindak lanjut tersebut bukan dari Bu Intan, tapi langsung dari Bu Netrin sendiri. Kemudian tadi di penutup tadi sudah ada ya, keterangan terakhir itu ada penutup tadi, ada sebuah kesimpulan dari rekan sejawat yang Bu Netrin tadi yang menyampaikan perasaan beliau setelah melaksanakan proses praobservasi tadi sudah nampak. Yang disebutkan beliau tadi mungkin ini sesuatu yang baru bagi beliau, kemudian mungkin ini yang beliau butuhkan, sehingga beliau bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada di diri sendiri, yaitu dengan cara melakukan refleksi. Memang proses supervisi akademik yang seperti inilah nanti yang perlu kita kembangkan, sehingga untuk kedepannya proses supervisi akademik itu bukan merupakan sebuah momok yang menjadi semacam sesuatu yang menakutkan bagi bapak ibu guru yang ada di sekolah. Jadi secara garis besar, alhamdulillah percakapan pasca observasi ini sangat luar biasa, dan tiga prinsip coachingnya sudah terpenuhi semua. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Andi atas umpan balik yang diberikan. Semoga ke depan saya sebagai guru bisa mempelajari hal-hal terkait pengalaman belajar saya sebagai langkah pengembangan diri saya dan meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi kita dari supervisi ini, supervisi akademik, dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya Bu Netrin, terima kasih sudah membantu saya. Pak Andi, terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.